Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Ivania Indara Felina. Saya dari kelas Matematika C dengan NIM 2106011110073. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang soal kuis kedua aljabar linear elementer. Untuk yang pertama, soalnya yaitu selidiki apakah himpunan S itu A anggota M22, A pangkat T sama dengan min A, merupakan suatu subruang dari M22. Jadi di sini S adalah himpunan dari M22 berdasarkan definisi, yaitu berdasarkan soalnya yang sudah tertera bahwa S adalah himpunan dari M22. Perhatikan bahwa 0 pangkat T itu sama dengan min 0, sehingga 0 anggota S, akibatnya S bukan himpunan kosong. Ambil sembarang K dan A, B anggota S. Sebagai anggota S, A dan B memenuhi. A pangkat T seperti pada soal ini sama dengan min A. Berarti B pangkat T sama dengan min B. Kemudian A plus KB anggota S. Perhatikan bahwa A plus KB pangkat T itu sama dengan A pangkat T plus KB pangkat T. Jadi A pangkat T lalu KB pangkat T plus itu sama dengan A pangkat T ditambah KB pangkat T. Karena di sini A pangkat T itu sama dengan min 2, karena di sini A pangkat T itu sama dengan min A, maka di sini bisa kita tulis sama dengan A min A pangkat A plus K kali min B. Karena di sini juga B pangkat T itu sama dengan min B. Bisa kita sederhanakan dan bisa kita tulis min A plus KB. Karena ini min B dikali K, saya tulis di sini, min K kali min B itu sama dengan min KB. Jadi, untuk yang minusnya ini bisa kita jadikan satu di depan menjadi min A plus KB. Akibatnya, A plus KB anggota S, berdasarkan teorema 2, S adalah subruang dari M22. Jadi, di sini sudah terbukti bahwa berdasarkan teorema 2, S merupakan subruang dari M22. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Saya pindah dulu ke share screen-nya kuis. Jadi di sini nomor 2 itu ada 4 soal A, B, C, D. Untuk yang A, saya bacakan dulu. Misalkan P adalah suatu ruang vektor real yang dibangun oleh vektor-vektor F1 sama dengan sin X dan F2 sama dengan cos X, yaitu V sama dengan spin F1, F2. Yang A, tunjukkan bahwa vektor-vektor G1 sama dengan 2 sin plus cos X dan G2 sama dengan 3 cos X, membentuk suatu basis bagi V. Mohon maaf untuk yang soal 2A saya belum berhasil untuk mengerjakan, karena saya masih belum mengerti terkait soal nomor 2A. Untuk yang 2B,
Tentukan matriks transisi dari B sama dengan F1, F2 ke B aksen sama dengan G1, G2. Saya kembalikan lagi share-nya ke 2B. Jadi di sini untuk yang 2B transisi dari B ke B aksen. B yaitu F1, B sama dengan F1, F2 dan B aksen sama dengan G1, G2. Untuk di sini transisi B ke B aksen, F1 B aksen, F2 B aksen. F1 sama dengan sin X, karena diketahui pada soal bahwa F1 sama dengan sin X. Maka K1 dikali G1 ditambah K2 dikali G2. Karena di sini kita mencari sin X, maka sin X sama dengan kita buat K2 sama dengan 0. Karena jika K2 sama dengan 0, maka ini menjadi K1 dikali 2 sin X plus cos X. Karena jika ini 0, maka kita akan mendapatkan hasil ini dari K1. Dan ini bisa kita tulis bahwa K1 seperti ini di bawahnya. K1 dikali 2 sin X plus cos X. Lalu K1 sama dengan min cos X. Jadi akan diperoleh, karena nanti ini akan menjadi sin X, maka K1 sama dengan min cos X. Maka akan diperoleh F1B itu sama dengan min cos X 0. Yaitu di F1B itu seperti K1, K2. Seperti ini. Karena ini sudah diketahui K1 min cos X, lalu K2 itu 0, maka bisa kita tulis min cos X sama 0. Untuk selanjutnya F2 sama dengan cos X sama dengan K1 itu kan tadi G1-nya 2 sin X plus cos X. Dan K2-nya itu 3 cos X. G2-nya itu 3 cos X. Jadi ini karena kita mencari cos X, maka kita bisa tulis ini K1-nya 0. Karena nanti jika ini K1-nya 0, dikalikan 2 sin X plus cos X, itu hasilnya akan 0. Jadi bisa kita tulis nanti di sini 0 plus K2 kali 3 cos X. Seperti ini. Karena 0 biasanya tidak ditulis, jadi bisa ditulis ini saja. K2 kali 3 cos X. Maka untuk yang K2-nya ini dapat diketahui kan F2. Saya tulis ini F2 sama dengan cos X sama dengan K2 kali 3 cos X. Seperti ini.
Jadi ini bisa kita tulis K2-nya, jika ini K2-nya 1/3, ini cos X. Jika K2-nya 1/3 dikali 3 cos X, maka hasilnya menjadi cos X sama dengan cos X. Bisa kita tulis sepertiga. Jadi ini sudah diketahui bahwa K1 itu saya bedakan warnanya. Untuk K1 ini diperoleh sama dengan 0 dan K2 diperoleh sama dengan 1/3. Maka diperoleh F2B sama dengan 0 1/3. Seperti tadi ini, bahwa seperti ini. K1 ini K2. Maka PB. Maka transisi B ke B aksen bisa ditulis seperti ini karena kita ketahui tadi yang dari definisi awal. Bahwa transisi B ke B aksen itu dapat kita tulis menjadi cos X0, ini F1-nya, ini F1-nya bisa kita tulis di sini yaitu, maaf ini kurang min cos X0, lalu di sini 0 1/3 yaitu F2-nya. Yaitu F2-nya ini. Saya tulis di sini. Untuk selanjutnya soal yang 2C, yaitu mencari matriks transisi basis dari B aksen ke B. Kalau tadi dari B ke B aksen itu F1B dan F2B, kali ini itu kebalikannya, yaitu menjadi G1B dan G2B. G1 diketahui sama dengan 2 sin X plus cos X sama dengan K1 sin X plus K2 cos X, yaitu ini itu F1 dan F2. Ini F1, ini F2 yang ada pada soal. Diperoleh G1B sama dengan K sin X plus K2 cos X itu kan sama dengan 2 sin X plus cos X. Bagaimana caranya kita memperoleh ini? Yaitu bagaimana caranya yang ini bisa kita peroleh menjadi 2 sin X plus cos X, yaitu K1-nya 2 dan K2-nya 1. Karena jika ini nanti kan kita substitusikan ke K1, kita substitusikan ke sini. Jadi 2 sin X plus, lalu K2-nya kita substitusikan juga. 1 kan tidak ditulis, jadi bisa kita tuliskan langsung cos X. Seperti ini. Jadi dapat diperoleh bahwa G1 B itu sama dengan 2, 1. Kemudian untuk yang G2 yaitu 3 cos X sama dengan K1 sin X plus K2 cos X. Bagaimana caranya? Ini kita dapat memperoleh 3 cos X. Yaitu diperoleh G2B itu kan sama dengan K1 sin X plus K2 cos X. Bagaimana caranya kita memperoleh 3? Ini nanti yang depannya sin X, K1-nya itu sama dengan 0. Agar ini bisa ditulis nanti menjadi K2, kita tulis mulai awal saja. 0 plus K2 cos X. Jadi kan ini tinggal nanti kita bisa tulis K2
cos X. Seperti ini. Dan ini yang kedua, kita bisa substitusikan 3 agar memperoleh 3 cos X. Jadi ini nanti bisa 3 cos X. Seperti ini. Jadi diperoleh G2 B itu sama dengan 0,3. Jadi transisi B aksen ke B itu 21,03. Seperti ini yang definisi awal tadi. Oke. Untuk selanjutnya yaitu 2D. Tunjukkan bahwa matriks-matriks transisi P, B, B aksen dan P, B aksen B saling inverse. Untuk yang ini mohon maaf saya juga belum bisa mengerjakannya. Jadi saya langsung lanjut ke soal nomor 3. Tentukan basis ruang 0 dan basis ruang baris dari matriks A sama dengan 1, min 1, 3, 5, min 4, min 4, 7, min 6, 2. Kita mulai. Kita share dulu. Kita share. Nomor 3. Tentukan basis ruang 0 dan ruang baris dari matriks A. Jadi ini bisa kita tulis tuliskan. Kita tambahkan sedikit. Oke. Kita bisa tuliskan ini kita OBE dulu, yaitu baris kedua dikurangi 5 baris pertama agar menghasilkan 1 utama di baris kedua. Jadi ini tetap kita tulis 1, min 1 dan 3. Lalu ini 5 dikurangi 5 kali 1, yaitu 5. 5 kurangi 5 sama dengan 0. Ini min 4 dikurangi min 5 dikali min 1, yaitu 5. Positif 5, jadi min 4 plus 5 itu positif 1. Lalu di sini min 4, min 5 dikali 3, 5 kali 3, 15. Jadi min 4, min 15 itu sama dengan min 19. Untuk yang ini kita tuliskan tetap seperti ini. Terus selanjutnya di baris ketiga kita cari juga 1 utama. Ini bisa kita berarti baris ketiga ditambah baris pertama, yaitu 7 ditambah baris pertama ditambah baris pertama, mohon maaf ini sama dengan 8. Oh, mohon maaf ini itu dikurangi. 7 dikurangi baris pertama. Jadi ini seperti ini, min. Ini yang benar, ini mohon maaf ini bukan B3, tapi min B3 ditambah B1. Jadi ini bisa kita tulis min 7 ditambah 1 sama dengan min 6 plus 6 ditambah 1 plus 6 dikurangi min 1 itu sama dengan 5
dan min 2 ditambah 3 itu sama dengan 1. Jadi kita sudah punya 1 utama di baris pertama, 1 utama di baris kedua, dan 1 utama di baris ketiga. Jadi bisa kita peroleh ruang barisnya. Ini ruang barisnya, yaitu ini ruang baris. Saya bedakan saja warnanya biru. Ini ruang baris yang pertama, lalu ini ruang baris yang kedua, lalu ini ruang baris yang terakhir. Karena karena kita sudah mempunyai 1 utama dari ketiga baris tersebut, jadi kita bisa langsung peroleh bahwa ruang baris 1, min 1,3, kemudian 5, min 4, min 4, kemudian 7, min 6,2. Untuk selanjutnya kita mencari ruang 0. Ruang 0 itu sama dengan AX sama dengan 0. Jadi yang ini yang sudah kita OBE tadi, kita sama dengan 0. Dari mulai X1, X2, dan X3. Bisa kita tulis untuk yang baris pertama, ini bisa kita tulis seperti ini. Bisa kita tulis X1 min X2 ditambah 3X3. Untuk yang baris kedua, ini juga bisa kita tuliskan seperti ini. X2 min 19X plus 3 sama dengan 0. Kenapa tidak ada X1? Karena X1 di sini 0, jadi di sini tinggal X2 min 19X plus 3 sama dengan 0. Jadi bisa kita tulis bahwa X2 itu sama dengan 19X plus 3. Jadi X2 di sini sudah kita ketahui bahwa X2 sama dengan 19X plus 3. Dari ini yang 19X plus 3 ini pindah ruas ke kanan. Untuk selanjutnya yaitu ini min 6, 5, 1. Kita bisa tulis menjadi min 6X1 plus 5X2 plus X3 sama dengan 0. Dari sini bisa kita tulis yang pertama, kita cari dulu dari yang baris pertama ini, yaitu X1. Ini kita tulis langsung ke sini. X1 sama dengan ini yang dari kan X2 sudah kita ketahui. Jadi X2 kita substitusikan ke sini. Jadi kita tulis X1 min 19X3 plus 3X3 sama dengan 0. Lalu X1 sama dengan min 19 ditambah 3X3 itu sama dengan min 16X3. Sama dengan 0. Jadi X1 bisa kita ketahui nilainya bahwa X1 itu sama dengan 16X3. Lalu yang nomor 3, yang ini, yang nomor 3, yang baris ketiga maksud saya, kan ini kan yang X1 dan X2 sudah kita ketahui. Jadi bisa kita substitusikan ke baris ketiga ini. Untuk yang ini kan awalnya min 6X1. Jadi X1-nya bisa kita ganti menjadi 16X3 ini, lalu plus 5X2, X2-nya di sini 19X plus 3,
Jadi ini kita bisa ganti menjadi 5 kali 19x3 ditambah x3. Ditambah x3 karena x3 belum kita ketahui, jadi kita tulis saja x3. X3 lalu sama dengan 0. Min 6 dikali 16 sama dengan min 19 min 96 x3. Karena masih ada x3, jadi kita tulis x3-nya ini. Ditambah 95x, ini 5 dikali 19 itu sama dengan 95 x3. Kembali lagi x3-nya tetap kita tulis. Ditambah x3 sama dengan 0. Jadi ini bisa kita tulis. Lalu kan ini kan hasilnya sama dengan min 96 x3 ditambah 96 x3. Karena 95 ditambah 1 itu sama dengan 96. Ini min, ini plus, bisa kita tulis 0. Jadi x3 itu sama dengan 0. Kemudian basis ruang 0 x3. Jadi ini kan sudah kita ketahui semuanya. X3-nya ini kita misalkan menjadi S. Maka X1, X2, dan X3 itu sama dengan di sini X1-nya 16 X3 jadi 16S, lalu 19 X3 jadi 19S, lalu 0 jadi sama dengan 16, 19, 0. Ini adalah hasil dari ruang nolnya. Ini adalah basis ruang 0, 16, 19, 0. Terima kasih saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dari penjelasan saya atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.